pemandian pagi hari ini sangat seru ya sahabatku. 1 set 2 set ini 2 tim. Aduh. Sulam seh. Konang. Wah. Aduh, lor. Sore kali ini kayaknya kita harus menghibur lagi teman-teman yang ada di seluruh Nusantara ya. Bukan di ini ya. Kalau di ini kan Danantara. Danantara yang punya 11.000 triliun ya lor ya. Kalau kita punya berapa triliun ini? Ya kita ini punya ya 1 L lah ya? Iya 1 L lah. 1 lencong ya maksudnya. Lencong itu tembelek pitek. Aduh. Ya para sahabat Omayawan Desa Dodo Siski, kita ketemu kembali ya. Kita menghibur kembali sahabat-sahabat. Bahwa iki ono manfaatnya untuk menghibur atau tidak ya itu tergantung dari poros dulur-dulur ya. Persepsi Anda semuanya. Kita hanya berusaha untuk menghibur dan pastinya untuk konsisten. Jadi kita akan menghibur dari pelosok desa dan pelosok kampung. Ya betul. Di bawah lereng Gunung Muria kita menghibur ini kawan-kawan. Nah lihat di belakang ini ada padi, ada apa ini? Bebek. Ya ada onta mandi, bebek mandi, bebek peking. Nah, bebek peking. Pokoknya temanya ini kita selalu berada di alam terbuka, berada di area persawahan. Di area persawahan supaya nanti meniatkan tumbuhnya para pemuda untuk ini ya, bertani ya, karena bertani itu sangat penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Jadi kita temanya itu selalu di alam seperti ini supaya nanti kita kembali ke alam lagi lah. Dan sambil ngopi biar lebih nikmat. Dan pastinya udaranya segar, ya, non polusi ya. Dan ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang-orang kota, belum ya. Tentu. Dan mereka pasti iri dengan kita. Iri sama kita itu pasti. Betul. Iya. Oke, Prestus. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengangkat sebuah tema yang memang ya berkaitan dengan kehidupan kita. Apa itu mas? Ya ekonomi melemah. Oh mas. Ekonomi melemah ya. Tapi jangan makan lemah. Ekonomi di dekade ini sangat ini ya, sangat luar biasa dampaknya bagi kita kaum ya menengah ke bawah ini, apalagi khususnya ke bawah ini. Ke bawah sekali ini ya? Ya ke bawah sekali, makin turun makin drop, bahkan kadang 1 minggu tidak ada pemasukan ini. Saya ini sudah berapa minggu tidak ada pemasukan ini. Tapi tetap makan nasi juga kok. Tetap makan nasi ya? Oh iya. Iyalah. Khususnya di Kabupaten Pati kan ini nantinya akan ada program-program yang langsung dari Bapak Bupati ya, Bapak Sudewo STMT. Bapak Sudewo dan Bapak Chandra akan mempunyai beberapa inilah reformasi kebijakan ya, kebijakan yang pastinya nanti yang kan untuk anak-anak sekolah. Nah, yang SD, ETK, SD, SMP itu maksudnya 5 hari ya teman-teman ya. 5 hari. Tapi jamnya ditambah. Jamnya ditambah. Oh, itu mengurangi biaya orang tua untuk nyangoni. Banyak pro kontra juga. Oh gitu ya. Karena ada orang tua siswa yang katanya tidak, kalau jamnya ditambah nanti tidak bisa ngaji sore gitu katanya ada. Oh ini ya. Ngaji sore itu kan pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, itu TPQ. Pendidikan tambahan lah di bidang agama ya untuk sangat penting sekali. Terus untuk dunia, untuk perekonomian, pertanian dan segala macam memang sudah ada nantinya, yaitu yang menjadi wadah adalah Koperasi Merah Putih. Nah itu juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat mungkin ya. Ya karena itu nantinya yang akan yang mungkin, yang bukan mungkin lagi, itu akan menindaklanjuti setiap desa ada Koperasi Merah Putih, di mana anggaran dananya itu sekitar 3M. Nah itu perbedaan KUD sama Koperasi Merah Putih itu apa sih? Ya itu hampir sama. Hampir sama ya, tapi karena untuk ini adalah untuk kemakmuran kemasyarakatan untuk satu desa itu tersebut. Apakah itu nantinya digunakan untuk mengganti dana desa atau bagaimana mas? Beda ya? Ya beda. Tapi dana desa tetap berjalan ya? Berjalan, karena ini memang difokuskan nanti adalah untuk kemakmuran desa yang akan dikelola oleh juga lingkungan di desa tersebut. Jadi satu desa itu pasti ada satu koperasi. Pasti ada ya. Terus apakah ini anggotanya itu warga desa setempat atau warga desa lain boleh? Yang dikhususkan untuk satu desa adalah satu desa itu tersebut. Oh, berarti untuk masyarakat desa tersebut ya? Betul. Jadi untuk pengurus dan anggotanya memang dikhususkan untuk masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Berarti itu modelnya itu pinjam meminjam gitu ya Om ya? Ya itu semua nanti berbagai macam
kategori untuk di koperasi itu sangat banyak sekali. Oh, Ya oke. kalau untuk pertanian nanti pupuk-pupuk bersubsidi langsung berkaitan di situ. Terus hal-hal yang untuk bersubsidi seperti gas bersubsidi juga di situ. Mm-mm. Pokoknya di luar dari pinjam meminjam ya. Berarti itu intinya Dananya itu pinjamnya itu berupa uang saja atau berupa barang, pupuk dan lainnya? ya Atau bisa bagaimana itu? barang, bisa dengan uang. Oh, berarti itu sudah Dana. disediakan barang-barang juga ya? Berarti di dalam koperasi itu ya, Om ya? Iya, nanti kita akan coba lihat. Saya juga belum tahu jutaknya bagaimana, tapi Tapi kan kemarin kan Om kan sudah ikut rapat di iya. kecamatan. Itu programnya seperti apa gitu loh, biar masyarakat pada tahu. Ya, intinya kemarin kita memang di setiap desa memang harus Ya. ada pengurus ataupun yang diwajibkan sebagai yang mengurus ataupun anggota dalam koperasi Merah Putih ini. Sementara yang lain-lain masih menunggu dari pimpinan atau instansi yang terkait dari Kementerian Koperasi. Oh gitu. Tetapi memang ini sudah berjalan di semua desa. Berarti mulainya kapan tuh Om? Ya, nanti kita masih menunggu lagi. Oh masih menunggu lagi ya? Ya, kalau untuk berjalannya kan memang mungkin dari desa-desa tertentu baru. Karena sekarang ini dirasa ini, aduh, Makin sulit saja ini ya? makin sulit juga. Keuangan ini. Apa-apa yang berkaitan dengan ekonomi di desa ini semakin susah. Tapi masalah ekonomi ini saya titeni itu apa ya? Saya tak titeni gini. Setiap bulan Apit itu ini kalau saya pribadi ya, ini ekonomi saya ini sangat sepi sekali. Saya nggak tahu. Atau mungkin sedang di desa kabupaten saya ini Pati ini mungkin mengadakan kegiatan bersih desa yang sifatnya itu narik iuran, terus minat belanja masyarakat itu berkurang, hanya fokus ke ini mungkin ya, fokus ke acara desanya sendiri-sendiri. Mungkin itu juga bisa seperti itu. Soalnya setiap musim apit atau musim bersih desa seperti ini, itu ekonomi saya lemah sekali ini. Iya. Pasti itu. Karena apa ya? Mungkin sama. Yang saya rasa juga sama. Karena kan nanti kan ada satu ini ya penggalian dana Ya, dari warga. per iuran. Jadi iuran-iuran yang mungkin bukan cuma hanya satu tujuan, mungkin ada Ya. dua dari dua, mungkin apa ya? Bukan cuma satu lah ya. Kalau iuran-iuran. Iuran itu kan banyak untuk kegiatan masyarakat desanya kan, acara sedekah bumi atau bersih desa itu kan emang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seperti yang kemarin yang lagi viral di Desa Ngadu, Kecamatan Dukesti. Perkiraan itu kan bisa menghabiskan total 2M itu hanya untuk karnaval sehari semalam saja itu ya. Wow. Makanya itu mungkin perputaran uang itu tidak begitu berjalan mulus lah. Makanya itu bisa dikatakan ini lagi sepi-sepinya ya mungkin gara-gara itu juga mungkin Om. Iya. Iya kan? Berarti ini ya kalau kita sikapi sebenarnya kan untuk acara sedekah bumi itu kan memang apa ya? Semua desa, semua ini mengikuti ya. Mengikuti. Dan itu pasti mempunyai punya anggaran yang sangat besar. Yang sangat fantastis karena emang yang kegiatannya kan yang formal yang paling penting kan hanya kajatan itu saja kan. Yang paling penting kan itu yang sepertinya yang penting itu kajatan atau kondangan di atau kirap. Arah-arahan. Kalau arah-arahan itu kan mungkin hanya aja lah formalitas lah ya. Formalitas sebagai hiburan. Mungkin kalau itu ditiadakan ya mungkin ya juga sepi ya mungkin. Sepi. Tapi perputaran ekonomi ya juga gimana ya? Agak lambat lah pokoknya. Ya sebenarnya kalau sedekah bumi itu kita bisa gali kembali ya memang membutuhkan iuran besar ya. Kalau di sini kan kesenian tradisional akan segera ini manggung muncul ya. Kayak ketoprak nanti kan juga manggung, wayang dan itu dananya cukup besar. Untuk satu desa kita menghadirkan kesenian tradisional ketoprak itu tidak kurang dari 30-an kurang lebih. Iya. Itu masih kurang ke 30 juta itu hanya untuk ketoprak saja itu kan? hanya ketoprak saja, belum yang lain-lain. Yang lain-lain nanti ada acara ini apa? Bikin asan atau bikin berkat itu. Berarti anggarannya kurang lebih 50-an juta 50-an juta itu satu RW ya kalau di sini ya. Iya. Itu satu RW 50 juta. Bayangkan kalau di desa kita itu ada sekitar 13 RW. Kalau misalkan dikali 50 saja udah berapa? 50. Berarti hampir 500 lebih ya. Nah, makanya itu saya rasa itu sangat sepi ya gara-gara itu mungkin. Loh, gaji konten saya juga sama. 0,01. Iya, 0,01. Malah buat beli cikalan saja itu masih kurang. Kurang sekali. Sangat lemah sekali ini. Jadi memang sangat mengenai sekali. Ya, apalagi teman-teman yang mempunyai usaha-usaha juga banyak yang gulung tikar. Nah, betul lah, itu. Banyak yang gulung tikar ini. Mungkin nanti karena adanya Koperasi Merah Putih mungkin mudah-mudahan bisa membantu. Iya, kita berharap di situ saja. Kita berharap di situ karena lingkupnya kan menyejahterakan masyarakat sekitar. Orang-orang kecil, orang-orang ini ibaratnya ya menyejahterakan dan memudahkan. Betul. Karena
mudah-mudahan tidak seperti yang sebelum-sebelumnya, karena saya lihat tuh ya program-program dari pemerintah, dari program peternakan sapi, kambing itu banyak yang gagal karena itu dia tidak itu apa namanya, yang mengelola itu tidak fair gitu loh katanya itu seperti itu. Kurang Ada yang transportasi, apa? kurang apa namanya, Transparasi. transparansinya kurang. Ada yang dijual hewan peliharaannya itulah. Mudah-mudahan nanti Merah Putih tidak seperti itu, Koperasi Merah Putih. Iya. Karena pasti itu ada pengawasnya, ada dewan pengawasnya, Mas, yang Iya. sudah dibentuk. Jadi Pak Damo tidak usah kecewa. Lho, kok mangan tro. Ayo sih saya WCA. Iya, aku diketok. Ya seperti itulah ya. Pokoknya intinya seperti ini. Mudah-mudahan nanti dengan adanya Koperasi Merah Putih bisa menyejahterakan rakyat, mensejahterakan masyarakat juga, dan juga programnya ini berjalan dengan seperti ada ngedang ya toh. Mudah-mudahan nanti programnya itu pokoknya seperti apa yang direncanakan sama pemerintah gitu aja. Iya, tujuannya kan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar ya. Iya. Dampaknya, dan juga nanti saya pengennya ya di desa-desa, di kampung-kampung itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang digandeng dari ini pemerintah setempat gitu loh. Ya, pokoknya Membuat kalau UMKM ataupun usaha-usaha kegiatan yang bisa dikelola oleh masyarakat sekitar. karena pemerintah juga kalau masyarakat juga menginginkan hadirnya pemerintah di lingkungan gitu loh ya. Mensupport lah. Gandengan juga rangkulan dari pemerintah setempat memang sangat diharapkan. Gitu ya Om ya. Aduh, yang penting karo ngopi lah, mikir pemerintah, mikir ekonomi emang anu ya. Susah dipikir ya. Nggak tahu kalau di luar Jawa atau bagaimana, mungkin lagi sukses-suksesnya atau apa. Kalau saya lihat kok Mbak Ibu Budi Iis Ronggo kok ini ya. Ya itu ya konten kreator ya. Kok bisa uangnya segepok gitu kalau gajian ya. Kuncinya konsisten. Tetapi kemarin juga pegawai dari tol juga memberikan diskon tol yang sangat besar. Nah, ya itu hari anu ya, diskon tolnya itu sangat. Iya, diskon tol itu diambil di hari-hari tertentu. Hari-hari besar ya. Iya, hari-hari besar itu banyak sekali yang diskon tol yang sangat sangat luar biasa yang bisa dijangkau, sehingga biasanya biayanya 15.000 itu dipotong menjadi 7.500. Nah, berarti diskon tolnya itu 50% ya Om ya. Mantap sekali ya diskon tolnya itu. Iya, bagus banget itu. Wah, jalan. Roh gabah ya Pak. Oke, mungkin harapan apa? Harapan kedepannya mudah-mudahan perekonomian rakyat Indonesia ini segera pulih, segera cepat membaik ya. Ya, mudah-mudahan karena tidak ini sudah terluka parah, terluka dalam sekali ini. Sudah semakin dalam. Jadi buat pemerintah desa khususnya kita di sinilah, mudah-mudahan juga mengerti keadaan warganya. Betul. Bagaimana keadaan warganya yang selama ini khususnya di dunia pertanian seperti apa. Karena ini pari-pari yang sudah tua-tua pun nggak ada bakule. Tidak payu ya Om ya. Orang no tengkulake, ora gelem. Alasannya katanya memilih seri yang tepat, padahal ini juga pari yang bagus ini. 46. Iya, 46. Apa Bramo iki? Ini adalah seri 70 ini. Inpari 70 ini. Oh, 70. Jadi orang payu ya? Nggak tahu ini, makanya alasannya seperti itu. Padahal dulu kalau ini sangat bagus dimasak, ini enak sekali. Wangi. Pulen ya? Seperti apa ini? Pandan. Ya, seperti mana? Berarti apa ini? Rojo lele, wangi rojo lele. Pari Clara ya lho ya. Wah, tosnya watu. Beras Clara dibentuk dulu cendokku. Cendok. Ah, kayak tenan. Aduh. Iya gitu sih. Wes. Mulai. Ya. Jadi harapan besar kita seperti itu, mudah-mudahan kita sebagai kaum milenial, kaum Z, kaum apa? Gen Z ya, Gen Z itu juga nanti dapat rangkulan dan menjadi tempat wadah untuk pemerintah desa khususnya merangkul tim-tim Gen Z itu agar bisa menata perekonomian di desa. Betul, karena kehadiran pemerintah sangat dinanti masyarakat. Iya, apalagi yang pintar-pintar ini, anak-anak pintar ini sekarang merantau ya. Ya, anak-anak di sini tuh kalau pintar itu malah merantau. Kan ada hashtag kemarin kan tagar kabur aja dulu. Nah, oh gitu, waduh bahaya. Iya kan, jadi orang pintar di Indonesia kan terus berkurang dan banyak yang keluar kota ataupun keluar negeri. Akhirnya desa melempem, tidak bisa membangun karena tidak ada generasi Gen Z-nya ataupun generasi milenial yang mempunyai pemikiran yang bagus.
Nah ini memang minim regenerasi juga kalau begini. Betul. Apalagi pari, minim regenerasi petani ini. Oke? Oke lah. Mm-mm. Oke, kita pamit undur diri ya, Ya. karena bebek saya nerak-nerak. Apa ini sawahnya bapak saya, nanti saya dimarah. Saya cukupkan dulu begitu, mudah-mudahan terhibur. Apabila ada yang mengena di hati ya, itu memang pas saja ya. Pas. Ya dianggap aja kita keseleo atau kilap, mohon maaf kan. Ya mudah-mudahan nanti di depannya kita bisa memperbaiki konten ini agar lebih baik. Dan mohon masukannya atau kritikannya di kolom komentar dengan bahasa yang sopan, membangun agar kita lebih baik lagi ya. Oke. Kita pamit aja ya. Kita pamit undur diri. Kita pamit undur diri. Saya Doris Rizky Saya Pak Diamo. mengucapkan selamat beraktivitas dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.